Sumber daya manusia atau SDM merujuk pada potensi baik dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan dari tiap individu pada sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, SDM merupakan aset berharga dan harus dijaga stabilitasnya oleh organisasi dengan memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya. Halo, nama saya Nadia Darmawan Putri, mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Pada video ini, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan esensi dari pengembangan sumber daya manusia. Oke teman-teman, kita akan bahas makna dari PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. PSDM sendiri merupakan kegiatan yang memfasilitasi untuk pengembangan karir dan peningkatan kinerja baik dari sisi individu, kelompok, maupun organisasi. Maka tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas SDM yang akan berdampak terhadap kepuasan baik dari sisi internal organisasi karena sudah tercapainya tujuan serta kepuasan terhadap pihak eksternal yakni klien dan masyarakat karena sudah terpenuhinya tujuan yang ditetapkan, memfasilitasi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah yang dimiliki. Tujuan lain dari pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan profitabilitas organisasi serta menyiapkan SDM yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga urgensi dari pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting. Lingkup dari PSDM sendiri terdiri dari 4 bagian. Kita akan kupas tuntas satu persatu. Yang pertama adalah personal development, yakni berorientasi terhadap pengembangan knowledge, skill, dan attitude atau KSA dari masing-masing SDM yang dapat difasilitasi dengan pembelajaran formal dan informal. Yang kedua adalah professional development. Hal ini berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan di masa mendatang, sehingga hal ini juga perlu diselaraskan dengan bagaimana peningkatan KSA pada personal development. Yang ketiga adalah terkait dengan performance management. Hal ini berorientasi pada kinerja organisasi. Maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama menilai kinerja, yang kedua merencanakan pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga memberikan umpan balik atas kinerja yang diberikan oleh para SDM. Selain itu, organisasi juga perlu memperhatikan kemampuan atau KSA yang dimiliki dari masing-masing SDM dan menempatkannya pada tempat yang sesuai atau biasa kita sebut the right man in the right place supaya dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien dan mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat adalah organization development. Dalam hal ini, kita berupaya untuk mengembangkan kualitas organisasi yang lebih baik lagi. Maka dalam hal ini, kita perlu identifikasi terlebih dahulu permasalahan, kekurangan, ataupun kelemahan yang ada dan menghambat untuk mencapai tujuan atau standar yang sudah ditetapkan. Setelah itu, kita bisa merancang solusi yang sesuai dan mengimplementasikannya secara bersama-sama. Setelah diimplementasikan, kita juga perlu untuk mengevaluasi bagaimana ketercapaian atau perubahan yang terjadi. Apakah sudah cukup efektif untuk meningkatkan kualitas organisasi tersebut? Dalam merancang pengembangan sumber daya manusia, kita perlu melakukan analisis yang menyeluruh atas perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi di lingkungan kita dan kemungkinan perubahan yang terjadi di masa mendatang. Selain itu, kita juga perlu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh para SDM baik dari masa kini maupun ke masa mendatang, supaya kita bisa merancang pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan sesuai supaya bisa menjaga stabilitas dari kinerja dan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi untuk menjalankan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi.
Kita akan bahas contoh di perusahaan industri. Ketika seorang operator yang naik jabatan menjadi seorang supervisor, dan dari sinilah terjadi perubahan pekerjaan yang dilaksanakan. Tidak jarang ditemui di lapangan masih banyak supervisor yang salah mengartikan pekerjaan yang seharusnya mereka laksanakan. Bagaimana seharusnya mereka membimbing, memonitoring, dan memberikan arahan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh operator, bukan mengambil alih ataupun hanya memerintahkan saja. Melihat permasalahan ini, organisasi dapat melaksanakan kegiatan coaching untuk memfasilitasi para supervisor atas pengetahuan, keterampilan, dan daftar pekerjaan apa saja yang seharusnya dilaksanakan, sehingga diharapkan ke depannya dapat memahami apa saja yang seharusnya dilakukan sebagai seorang supervisor yang membimbing seorang operator, dan juga dapat tercapainya pekerjaan yang efektif dan efisien serta hasil yang maksimal, karena sudah memahami lingkup pekerjaan yang mereka jalani. Oke teman-teman, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana esensi dari pengembangan SDM dan contoh dari penerapannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mari kita berdiskusi bersama pada lain waktu. Terima kasih.